Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tabalong. Hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dengan melakukan wawancara kepada Kepala Sekolah SDN 3 Kembang Kuning terkait dengan pembelajaran modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, mohon maaf nih Pak mengganggu waktu Bapak, karena hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait dengan praktek pengambilan keputusan yang biasanya Bapak lakukan. Oke Pak, ini saya lakukan juga untuk memenuhi tugas dari pendidikan program guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Pak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya, silakan. Oke. Yang pertama Pak, pertanyaannya, bagaimana nih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih. Pertanyaan yang baik, mudah kita bisa menjawabnya. Untuk mengatasi dilema etika yang ada di sekolah, kita selalu mengambil kebijakan yang berbasis kepada kekeluargaan. Jadi kita tidak langsung memberikan tindakan kepada salah satu, namun kita selalu melakukannya dengan kekeluargaan. Saya kira itu dulu untuk pengambilan keputusan mengenai dilema etika. Lanjut lagi Pak ya. Selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN 3 Kembang Kuning ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Yang pertama kita melihat tingkat dilema etikanya, dan kita selalu mengumpulkan dewan-dewan guru untuk bersama-sama membahas mengenai apa yang harus menjadi tindakan pihak sekolah terhadap si bersangkutan, tapi tidak jauh daripada tetap menerapkan rasa kekeluargaan di dalam keputusan tersebut. Itu saya kira. Jadi tetap ada rasa kekeluargaan Pak ya, karena ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar. Oke. Lanjut, mohon izin Pak, lanjut lagi. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk langkah-langkah, biasanya kita mengambil sikap. Misalnya ada salah satu dewan guru kita atau anggota kita, warga sekolah yang mungkin lalai melaksanakan tugas, kita tetap memanggil secara lisan untuk memberikan arahan agar si bersangkutan betul-betul menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak langsung memberikan tindakan secara tertulis. Kita lebih seperti saya sampaikan tadi di poin 1, yaitu tetap dengan memberikan arahan lisan, jadi dengan kekeluargaan. Karena warga sekolah itu adalah kawan-kawan kita sendiri yang memang harus diberikan pembinaan dengan baik agar mereka betul-betul bisa membagi waktunya untuk di rumah, kepentingan di rumah dan kepentingan di sekolah juga. Saya kira tetap kita kepada kekeluargaan tadi juga, kembalinya ke sana lagi ya. Karena ada rasa kemanusiaan di sana Pak ya. Iya. Mohon izin Pak, lanjut lagi pertanyaan keempat.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Selama ini kita karena kita merupakan satu organisasi yang besar, itu organisasi sekolah yang terdiri dari seorang kepala sekolah, para dewan guru, maka keputusan-keputusan selalu diambil dari hasil musyawarah dan mufakat antara kita sendiri dan juga para dewan guru yang ada di sekolah ini. Saya kira itu yang efektif kita laksanakan. Menjunjung tinggi nilai musyawarah Pak ya. Ya. Lanjut lagi pertanyaan yang ke-5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Saya kira untuk tantangan hampir-hampir tidak terasa di sekolah kita ini, terutama di SDN Negeri 3 Kembangguni ini. Hampir tidak ada dilema yang kita rasakan karena kita seluruh warga sekolah dan saya sendiri selaku kepala sekolah dan seluruh dewan guru selalu menciptakan keharmonisan sebagai warga sekolah, sebagai rekan kerja dan juga sebagai guru yang juga harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, juga terhadap tugas tanggung jawabnya. Saya kira tidak ada dilema yang terlalu berarti untuk tidak ada tantangan kita, Pak ya. untuk di SDN. Alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Ya, selama ini kita menjalankan tugas tanggung jawab kita untuk dilema etika. Kita memang tidak membuat jadwal. Apabila ada terjadi sesuatu yang mungkin membuat kerugian terhadap sekolah atau mungkin terhadap teman-teman dengan catatan misalnya satu orang guru yang mungkin tidak betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, kita tetap tidak membuat jadwal, tapi kita langsung saja mungkin memberikan saran kepada si bersangkutan pada hari itu juga atau mungkin satu hari sesudahnya, mungkin itu saja. Karena masalah tidak bisa ditebak Pak ya kapan datangnya. Iya. Oke. Lanjut lagi Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak selaku pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, terima kasih. Memang sangat-sangat ada. Kita selalu berkoordinasi, minta pendapat, dan selalu bermusyawarah dengan rekan-rekan guru kita yang ada di sekolah ini untuk bersama-sama kita memusyawarahkan mengenai apa yang menjadi sebuah keputusan. Itu kira-kira. Ya, salah satu yang membantu tadi para guru Pak ya? Iya, para dewan guru. Para dewan guru di sekolah Pak ya. Oke, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Iya. Pembelajaran yang kami rasakan sangat berarti, di mana kita diperhadapkan dengan dua tantangan. Kadang di satu sisi kita harus berpihak kepada sisi yang satu, kemudian kita harus juga melihat pada sisi yang lain. Cuma sampai saat ini kita merasakan di SDN kita ini, di SDN Negeri 3 Kembangguni ini, tidak ada dilema etika yang terlalu berarti yang mungkin menghambat kinerja tugas tanggung jawab guru terhadap sekolah dan anak didik.
itu yang dapat kami sampaikan. Oke. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Pertanyaan dari saya Pak ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak ya. Semoga urusan Bapak lancar. Saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih. Terima Selamat kasih. pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana kerjaannya, urusan kerjaan di sekolah Bu? Alhamdulillah lancar. Di rumah keluarganya gimana Bu? Alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Saya mohon izin Bu ya. Saya hari ini akan mengadakan wawancara dengan Ibu terkait dengan praktek pengambilan keputusan tugas dari guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan. Ibu sudah siap Bu? Ya insya Allah. Oke, kita mulai Bu ya. Santai aja Bu ya. Yang pertama ini Bu pertanyaannya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Ibu sini? Oh iya terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab cara-cara saya mengidentifikasi masalah kasus dilema etika di sekolah saya ini, terlebih dahulu saya bercerita sedikit bahwasannya pada kasus dilema etika ini contohnya misalnya kita ada peraturan baru, misalnya contoh itu murid kelas 1 tuh kan ada peraturan kalau semua murid harus dinaikkan, tetapi dalam prakteknya ternyata di dalam kelas itu ada murid yang tidak bisa membaca dan berhitung atau calisto. Maka dari situ guru wali kelasnya itu bimbang bagaimana menentukan, sedangkan di dalam faktanya dia tidak bisa. Lalu keinginannya supaya murid ini terampil maka tidak dinaikkan, tetapi ada aturan baru itu. Lalu bagi saya sebagai kepala sekolah untuk mengidentifikasi masalah tersebut, yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan dulu nilai-nilai apa saja yang bertentangan di dalamnya, sehingga nanti keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan. Karena apa? Dalam dilema etika ini adalah suatu kebimbangan atau keraguan pengambilan keputusan, karena masing-masing ada nilai kebenarannya yang sama-sama benar ya. Jadi seperti itu supaya tidak merugikan si siswa, terus gurunya tidak merasa bersalah dan lain-lain. Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Inggih, jadi yang pertama itu saya lihat dulu dari tergantung kasusnya. Iya, kasus ini berkaitan dengan guru atau siapa? Kalau berkaitan dengan guru, maka yang saya lakukan adalah mengajak rekan guru yang mengalami yang berkasus itu inggih untuk ya pertama berbicara santai dari hati ke hati inggih. Jadi dari situ saya bisa menggali masalahnya apa, sehingga nanti kan tidak ada istilahnya sekat lah. Iya, sekat antara atasan dan bawahan itu, artinya kami menjadi teman mitra kerja yang baik. Habis itu selain berbicara santai, saya juga dapat menggali lagi masalah itu berasal dari dalam sekolah atau di luar, sehingga sehingga penyelesaiannya itu tidak berkepanjangan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terus tapi yang kedua, kalau untuk masalah itu berkaitan dengan siswa, maka yang saya libatkan yang pertama adalah orang tua siswa, kemudian komite. Jadi ada penyelesaiannya itu tidak hanya intern sekolah, jadi seluruh ibaratnya warga sekolah ini turut berperan serta dalam pengambilan keputusan yang tepat seperti apa. Luar biasa Bu ya, pengambilan keputusan yang sering Ibu lakukan. Oke, pertanyaan yang ketiga Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan?
prosedur yang biasanya saya lakukan dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama biasanya saya menggali masalahnya terlebih dahulu, karena kalau kita tidak tahu masalahnya, kita tidak bisa mencari solusi yang terbaik seperti apa. Apakah masalah ini nanti terkait dengan nilai yang saling bertentangan tetapi sama-sama benar, atau ada nilai benar dan nilai salahnya. Jadi kan itu harus Dikenali dulu ya. dikenali. Yang kedua, kami juga mengundang atau selalu aktif dalam setiap kasus itu, mengundang pihak-pihak yang terlibat, sehingga penyelesaian ini tidak hanya nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari itu tidak hanya sekolah yang bertanggung jawab, dipersalahkan, atau misalnya ada terjadi apa-apa, karena biasanya setiap menangani konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tanggung bersama konsekuensinya. Yang ketiga, dengan dasar pertimbangan berbagai pihak itu, biasanya kami melalui musyawarah yang kami lakukan untuk mengambil keputusan, sehingga keputusan itu ya harapan kami bisa diterima. Karena kalau ibaratnya sendiri itu kan tidak ada kekuatan. Ya, kalau misalnya musyawarah kan banyak pemikiran ya, dijadikan satu dari pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ini ya seperti guru, komite, orang tua, dan masyarakat sekitar mungkin bisa juga. Kita lanjut Bu ya. Pertanyaan yang keempat, gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu, yang pertama yang menjadi dasar adalah keputusan itu tentunya merupakan hasil keputusan bersama dengan berbagai pertimbangan banyak orang, termasuk rekan guru dan yang ada di dalamnya. Yang kedua, keputusan dianggap efektif apabila tepat sasaran, artinya dari dua nilai yang sama-sama benar itu tidak saling bertentangan. Diambil satu keputusan yang bijak, yang di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. Terus mungkin dua itu. Jadi melalui musyawarah Bu ya, kemudian keputusan yang diambil itu tidak merugikan kedua pihak. Iya, yang terbaik lah Bu ya. Terbaik. Kemudian lanjut Bu ya, mohon izin. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sebenarnya kalau di sekolah kami ini tidak terlalu ada, karena kami kan ya di desa, anak-anak ini masih bisa terkontrol, beda kayak mungkin siswa-siswa di kota yang kompleks. Kalau kami ini kan ya ruang lingkupnya hanya mencakup sedikit saja. Jadi masalah kasus-kasus ini alhamdulillah masih kita bisa atasi di dalam sekolah. Ibaratnya itu ya kasusnya tidak terlalu memberatkan bagi kami, masih bisa diselesaikan Bu ya saja. Tidak berat kasusnya Bu ya, alhamdulillah Bu ya. Mohon izin lanjut lagi Bu ya. Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa? Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika ini sebenarnya kami tidak punya jadwal khusus atau tata kala yang terjadwal lah, karena setiap kasus itu kan tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Bisa hari ini tuh ada kasus, bisa besok tidak. Ya, jadi jamnya, waktunya itu kan tidak bisa ditentukan karena kapan saja bisa terjadi. Dan untuk penyelesaiannya itu biasanya kami bisa langsung hari itu menyelesaikan. Ada kasus, kalau kasusnya masih ibaratnya lingkup kecil saja, masih ringan-ringan saja, bisa hari itu diselesaikan. Tetapi ada juga mungkin kasus yang harus melibatkan peran serta orang tua dan pihak lain, itu bisa kami ibaratnya memerlukan waktu khusus untuk menangani dan secara berkelanjutan untuk supaya hasil itu bisa kami lihat.
Jadi tergantung kasusnya tadi Bu ya. Tergantung kasusnya. Bisa diselesaikan waktu itu juga atau bisa Bisa, memerlukan waktu untuk memerlukan waktu menyelesaikan. untuk menyelesaikan. Dan izin saya lanjut lagi Bu ya, pertanyaan yang ketujuh. Adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Ya tentunya pasti ada. Karena di dalam sekolah ini kan saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan rekan-rekan yang ada di sekolah ini, ya yang terutama adalah bantuan Bapak dan Ibu guru di sekolah ini yang tentunya sangat besar sekali kontribusinya bagi saya dalam menangani kasus-kasus, dalam kemajuan sekolah ini, mengendalikan anak-anak tuh kan saya harus pokoknya ya harus bekerja sama yang baik dengan mereka, dan alhamdulillah selama ini mereka sangat mendukung dan mereka sangat bisa menjadi mitra kerja yang hebat bagi kami. Wah biasa Bu ya, peran dari guru-guru di sekolah Ibu ya. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pelajaran apa nih yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi hal-hal yang bisa saya petik dalam pengambilan keputusan ini dari sekian kasus itu adalah saat kita menentukan keputusan mana yang tepat itu terkadang kan dilema bimbang ya. Dilema yaitu tadi ada yang bertentangan benar, yang menjadi bimbang dalam pengambilan itu, apakah itu nanti merugikan ataukah bisa diterima, karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan itu kan tidak semua orang puas, tidak semua orang bisa menerima, tidak semua orang bisa menjalankan. Jadi di situ juga harus kita pikirkan. Itu kadang yang membuat kita berat, dilema Bu ya. Dilema. Jadi tetap harus kita saling kerjasama. Mau mengambil keputusan itu harus ada pihak-pihak bekerja sama di dalamnya supaya keputusan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dan tidak hanya menjadi beban saya sebagai kepala sekolah sendiri. Guru juga turut andil ya dalam mengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Luar biasa Bu ya, kolaborasi antara Ibu dengan guru-guru di sekolah ini Bu ya. Alhamdulillah. Semoga nanti kapan-kapan saya bisa mewawancara Ibu lagi. Oh iya, silahkan. Karena ini dari sini saya belajar banyak tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Terima kasih sekali Bu ya atas waktunya. Semoga saya bisa mewawancara Ibu lagi. Terima kasih Bu ya. Saya izin pulang Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.